Teman Kelana pernah dengar jimat dari tali pocong? Karena kali ini saya akan bercerita tentang jimat tersebut. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya, agar teman Kelana tidak ketinggalan update terbaru video dari Kelana Studio. Ada kasus pencurian yang terbilang aneh. Aneh karena barang yang dicuri itu barang yang sebenarnya sudah tidak terpakai atau bahkan dibuang. Dan barang yang dicuri itu kesannya horor. Ya, horor. Karena yang dicuri adalah tali pocong atau tali yang untuk mengikat pocong. Ya, ini benar-benar terjadi. Beberapa kali seperti yang terjadi di Banyuwangi hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024. Makam seorang wanita berusia 43 tahun, Eka Dwi Fitriana. Wanita itu meninggal 7 hari sebelum makamnya dibongkar. Ya, makamnya dibongkar dan tali pocong milik Eka Dwi Fitriana ini hilang, dicuri. Begitu juga yang terjadi di Cirebon. Pada hari itu ada satu makam yang dibongkar dan tali pocongnya dicuri. Begitu juga yang terjadi di Sidoarjo. Makam seorang wanita dibongkar dan tali pocongnya dicuri. Sebenarnya apa sih yang membuat orang sampai mau melakukan hal tersebut? Mencuri tali pocong. Apa sih sebenarnya istimewanya dari tali pocong tersebut sehingga orang rela melakukan hal seperti itu? Ternyata tali pocong itu memiliki beberapa mitos tentang kesaktiannya. Ya, ini yang kemudian memicu kasus-kasus pencurian tali pocong, yang mana tali pocong tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mistis. Nah, di antara teman Kelana ada nggak sih yang tahu kesaktian atau kegunaan dari tali pocong tersebut? Nih, saya kasih tahu beberapa. Yang pertama, untuk jimat kebal. Rumor tali pocong digunakan sebagai jimat kebal ini itu mulai tersebar kira-kira tahun 2016. Saat itu ada kejadian viral di mana ketika salah seorang pencuri itu ketangkap dan ketika pencuri tersebut dihakimi, ternyata pencuri tersebut kebal. Dan pencuri tersebut kebal karena pencuri tersebut memiliki jimat kekebalan dari tali pocong ini. Dan hal yang kurang lebih sama juga pernah terjadi saat tawuran pelajar. Nah, diketahui ada salah seorang pelajar yang mengikatkan tali pocong itu di pinggangnya. Karena pelajar tersebut percaya bahwa tali pocong tersebut adalah jimat kekebalan. Terus kegunaan tali pocong yang kedua, untuk pelet. Ya, konon katanya tali pocong ini juga bisa difungsikan sebagai jimat untuk pengasihan. Nah, tapi untuk yang jimat pengasihan ini, tali pocong itu harus milik seseorang yang yang ketika meninggal dia masih dalam keadaan perawan. Yang pasti perempuan masih perawan dan meninggalnya itu pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Dan tali pocong tersebut itu harus diambil sebelum lebih dari 40 hari setelah kematiannya. Terus kemudian yang ketiga, tali pocong juga bisa digunakan sebagai jimat pesugihan atau jimat penglaris. Nah, jimat ini pastinya diperuntukkan untuk mereka yang ingin kaya dengan cara yang mungkin instan atau yang lebih gampang lah tanpa usaha lebih. Nah, katanya jimat tali pocong ini akan membuat dagangan dari pemiliknya itu akan laris manis. Nah, syaratnya tali pocong itu harus disimpan bersamaan dengan barang-barang dagangan lainnya. Jadi nggak boleh dipisah. Dan sekarang
kegunaan tali pocong secara mistis pastinya ya. Yang keempat, untuk gendam. Nah, jimat tali pocong untuk gendam ini digunakan sebagai media untuk menghipnotis seseorang, dan katanya jimat ini bisa membuat seseorang tertidur pulas. Dan kemudian yang kelima, tali pocong sebagai bagian dari ilmu gaib. Nah, di sini ada orang-orang yang mengaku dapat melihat dunia lain karena mereka memiliki jimat tali pocong ini. Ya, ilmu-ilmu metafisik memang harus dipelajari dan diasah. Dan konon katanya tali pocong ini dipakai untuk menyempurnakan ilmu-ilmu metafisik tersebut. Nah, gimana cerita saya soal tali pocong? Apakah ada di antara teman Kelana yang membutuhkan jimat tali pocong? Tetap di Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto.